Haleluya, haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sukacita buat setiap kita semua. Saya bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita umat Tuhan yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe, yang belum klik lonceng bisa klik loncengnya supaya setiap hari mendapatkan notifikasi untuk kita mengambil waktu merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo sama-sama jadi berkat. Kita di rumah kita masing-masing, namun kita bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa menguatkan mereka, bisa meneguhkan iman mereka dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga apa yang memberkati kita itu juga bisa memberkati banyak orang, ya. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap hari Tuhan selalu menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Setiap hari Tuhan menuntun dan mengarahkan kami. Setiap hari Tuhan menyertai langkah hidup kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sekarang hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan bagikan masih dalam Mazmur 119. Sekarang di ayat 105 ya. Saya sudah percaya nih pasti banyak sekali yang sudah tahu ayat ini ya kan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur 119 ayat 105 pemazmur katakan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudaraku, baik kaki maupun jalan yang kita lewati perlu penerangan gitu kan. Sehingga yang pertama kita nggak salah langkah. Yang kedua kita nggak nginjek apa-apa gitu kan yang tidak kita inginkan untuk diinjak tentunya kan. Dan yang ketiga kita tahu apa yang ada di depan kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya perlu jalan-jalan hidup kita itu dituntun. Perlu jalan-jalan hidup kita itu diterangi, perlu langkah step by step, langkah demi langkah itu diterangi. Nah, baik langkah demi langkah maupun jalan kita itu hanya bisa diterangi oleh firman. Sama-sama bilang sama saya, oleh firman. Amin. Itu sebabnya Tuhan Yesus ingatkan kepada setiap kita dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia akan berjalan. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita yang datang sama Tuhan Yesus, kita diterangi jalan kita. Ya kita tahu ya kan kalau mati lampu itu nggak enak sekali saudara. Kita nggak tahu ini istri kita atau istri orang, iya kan. Nah itulah sebabnya kenapa masih ada suami-suami yang suka gangguin istri orang. Nah orang-orang seperti ini tinggal dalam kegelapan. Dia nggak tahu istrinya ada, tapi dia masih suka gangguin istri orang lain. Iya kan, dia masih suka gangguin suami orang lain karena nggak tahu. Gak bisa membedakan mana istriku, mana suamiku, mana istri orang lain, mana suami orang lain. Karena masih tinggal dalam kegelapan. Tidak bisa membedakan mana sepatu kanan, mana sepatu kiri. Mana sendal kanan, mana sendal kiri. Mana ruang tamu, mana kamar mandi. Gak bisa membedakan saudaraku. Itu sebabnya kenapa kita perlu diterangi. Kita perlu melihat cahaya. Dan cahaya itu hanya kita dapati di dalam Yesus. Yang mengatakan akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo mulai hari ini renungkan firman Tuhan. Karena setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, jalan-jalan kita itu diterangi gitu saudara. Saya pernah punya pengalaman di mana saya harus masuk dalam tahap PKL atau praktek kerja lapangan waktu saya kuliah di teologi, saudara dikasih dalam Tuhan. Selama 9 bulan saya tinggal dalam satu daerah di mana daerah itu setiap jam 6
malam begitu kan, gelap gulita. Mulai dari jam 6 tidak ada lampu karena saya tinggal di perbatasan antara Tanjung Pinang dengan Tanjung Uban, saudaraku, di tengah-tengah gitu, di hutan-hutan. Karena kita di sana ada ladang misi atau lahan misi, di mana kita membuka lahan, kita membuka ladang di sana menjadi tempat gitu, saudara, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di Kepulauan Riau gitu, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan di sana kita lihat bahwa wah, sungguh gak enak sekali kalau udah jam 10 kita udah mulai disuruh tidur paksa walaupun belum ngantuk, karena pakai genset nih, mesti dimatikan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Genset itu cuma nyala 3 jam, dari jam 6 sore sampai jam 8, 6, 7, 8, 9 sampai jam 9. Jam 9 udah mesti mati. Kalau belum tidur ya udah nikmati aja dalam kegelapan, dan gak enak sekali sudah dikasih dalam Tuhan. Gitu kan. Dan satu kali saya pelayanan dalam pelayanan itu saya kesempatan dapat pulang sore gitu, udah menjelang maghrib, udah menjelang malam begitu, sehingga nggak ada lampu penerangan jalan. Kita jalan naik motor ya kan, berdua saya sama teman-teman saya. Tetapi motor memang punya lampu, tetapi tidak enak saja gitu kan, karena hanya yang disorot lampu motor itu yang kita bisa lihat, sekeliling kita gelap gulita. Nah, saya berpikir, wow, bayangkan kalau kita hidup tidak ada terang, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita juga mungkin merasa engap gitu kan, kita mungkin merasa sesak. Kenapa? Karena sekeliling kita gelap. Kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita nggak bisa peka, kita nggak bisa rasakan apa yang terjadi di sekeliling kita. Itu sebabnya benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu menjadikan kita bisa melihat jalan-jalan yang kita akan lewati gitu loh, saudara. Firman Tuhan itu menerangi setiap step by step, langkah demi langkah. Kita takut kita injak sesuatu, maka langkah kita terangi gitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah melihat langkah saya di depan. Saya nggak tahu. Makanya ada Alkitab katakan begini, seorang yang khawatir saja dalam hidupnya, dia tidak bisa melangkahkan jalan hidupnya barang selangkah saja. Kenapa? Karena khawatir. Gitu kan. Kekhawatiran itu membuat seseorang gak bisa melangkah. Gak bisa. Kenapa? Karena dia takut di depan ada apa ya. Nah, orang yang khawatir karena orang tidak tahu firman. Dia tidak merenungkan firman, sehingga tidak ada yang menerangi langkah kehidupannya. Sehingga ketika dia mau melangkah ke depan, dia udah mulai takut dulu. Dia belum langkah, dia udah mulai takut. Kenapa takut? Karena dia tidak bisa melihat apa yang ada dalam depan dia. Dia tidak tahu apa yang langkah selanjutnya yang dia mau langkah ini, dia tidak tahu. Apakah di depan ada kali kah, ada got kah, atau ada hewan buas, saya nggak tahu. Itu sebabnya saya khawatir, saya nggak mau melangkah. Itulah orang yang tidak tinggal dalam firman Tuhan. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo. Biar cuman kau renungkan cuman berapa menit gitu, saudara, sebelum kau memulai segala sesuatu. Nggak apa-apa, ambil waktu aja merenungkan firman Tuhan, karena ini janjinya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sangat menuntun kita sehingga kita tahu saya harus melangkah ke kanan, saya harus berjalan ke kiri, saya harus berlari ke samping. Saya tahu apa yang harus saya lakukan karena firman menerangi setiap langkah dan jalan hidup kita. Amin, saudara. Mari umat Tuhan, mulai hari-harimu dengan firman Tuhan. Itu yang akan menerangi setiap langkah dan jalan kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur dengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan sungguh kami memerlukan firman Tuhan yang menuntun kami. Firman Tuhan yang menerangi setiap jalan dan langkah hidup kami. Sehingga kami tahu ke arah mana kami akan menginjak, melangkah dan maju. Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu. Tolong setiap kami umat Tuhan. Sehingga setiap hari kami memulai hari-hari kami dengan firman Tuhan. Sehingga kami tidak takut untuk melangkah. Kami tahu apa yang ada di depan kami sadar kemana harus kami melangkah. Sebab firman-Mu itu pelita dan terang bagi jalan dan langkah kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Tuhan, taruh sesuatu di hati kami, yakni rasa haus, rasa lapar untuk firman-Mu. Sehingga setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, kami dibukakan sesuatu untuk kami melakukan dalam kebenaran Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat Tuhan juga berikan kelegaan. Mereka yang susah Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Sehingga hari ini menjadi hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berkat-Mu ada atas umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jalanlah dalam terang. Dan terang itu hanya kita dapati
di dalam Yesus yang berkata, "Akulah terang dunia." Tuhan Yesus memberkati kita.